Sore, salam sejahtera untuk rekan sekalian. Om Swastiastu. Em, saya agak berbeda dengan dua orang pendahulunya. Beda, saya tidak ingin duduk tapi ingin berdiri supaya lebih dekat. Karena saya lihat banyak yang cantik-cantik, rugi kalau nggak didekati. Oke. Saya akan bicara dalam 4 tataran aspek. Yang pertama mengenai hak pendidikan, yang kedua kewajiban pemerintah. Supaya kita tahu bahwa strategi rencana yang akan dibuka di Banyuwangi ini menurut saya nanti pintunya itu pasal 4. Jadi bukan pasal-pasal yang sebelumnya tadi, tapi pasal 4. Lalu nanti ada hal yang perlu kita lihat secara teknis seperti apa supaya nanti ini menjadi pengetahuan kita bersama, gitu ya. Jadi menjadi common knowledge, pengetahuan yang bersama yang supaya kita akan melihatnya nanti alat ukur apa yang bisa kita gunakan supaya kita melihat bahwa kebijakan menteri menugasi UNER, agak beda ya. Jadi kebijakan menteri menugasi UNER, memberi dengan izin tertentu lalu menugaskan UNER untuk membuka program studi di sini yang disambut oleh bupati. Kira-kira begitu. Jadi saya balik. Kalau awalnya kan idenya bupati ingin bikin program, ada program studi di sini, lalu minta kepada menteri, lalu menteri bagaimana caranya menugasi UNER. Nah, jadi ini agak beda. Jadi kalau saya lihat ini bukan UNER yang punya inisiatif untuk buka program studi di sini, tetapi dengan Permendagri itu lalu pakai pasal 4. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana analisisnya? Kalau yang sebelumnya saya kira sudah, tapi saya bikin analisis dengan pasal yang lain supaya kita sama-sama tahu dan kita bisa memperhitungkan ini sebagai sebuah analisis bersama, ya. Oke, lanjut. Pasal 4. Pasal 4. Oh, nomor 4 menang ya? Oh ya. Jadi nanti kalau mau nyoblos gampang, Pak. Jadi gini, usia Bapak ditambah 2 kali 2, ya kan? Ditambah 11. Lalu ditambah 3 dibagi 2, nah itu yang dicoblos nanti, dikurangi. Yang 4 lagi gitu ya. Nah, ikut-ikutin urusannya Mas Jayus ya. Baik, saya ingin bicara konteks pendidikan dengan Republik Indonesia. Ini kira-kira wilayah kita. Jadi kalau teman-teman lihat pendidikan, urusan pendidikan itu urusan yang paling sulit diselesaikan sampai hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada di Banyuwangi, kira-kira kalau di Banyuwangi ini di pojok sini ya, tempatnya di sini. Tapi kawan-kawan lihat yang di sini ini lebih susah berpendidikan. Jadi saya kira Pak Haryono dengan saya juga punya pengalaman pergi kemana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Saya menginjakkan kaki dari Pulau Sabang sampai Papua, gitu. Wah, di Banyuwangi ini enak sekali. Jadi adik-adik ini kelihatan macam orang-orang yang sehat karena ada di Banyuwangi, gitu ya. Coba di Pulau Kaimana, Pak sana ya, mau nunggu ada rame kalau ada kapal landing di pelabuhan, baru pelabuhannya rame. Kalau nggak di sini, gitu ya. Jadi di Banyuwangi menurut saya hebat. Jam 12 internet masih buka, 24 jam makanan masih banyak. Itu saya kira itu artinya pertumbuhan ekonominya tumbuh. Nah, selamat untuk Banyuwangi. Jadi oleh karena itu menurut saya pikiran Pak Bupati itu juga betul. Gimana kalau pendidikannya ditingkatkan? Tapi jalannya apa benar apa enggak? Ini masalahnya kan gitu ya. Pikirannya betul, kalau jalannya salah juga jadi salah kan gitu. Lanjut. Nah ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kajian. Lanjut. Nah kita lihat dulu. Sebenarnya kalau kita bicara pendidikan, hak atas pendidikan itu hadir dalam konteks seperti apa dong? Nah, kok semua orang bilang pendidikan. Konteksnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan teori HAM, maka hak pendidikan itu adalah hak yang sifatnya sebenarnya tumbuh oleh karena dia hidup bersama manusia. Kalau kita tidak hidup bersama manusia, mungkin nggak butuh pendidikan, ya. Jadi kalau hidup sendiri dengan orang hutan, misalnya nggak perlu pendidikan nggak apa-apa ya. Tapi karena bersama manusia lain ya perlulah kita memperoleh hak pendidikan itu.
Kemudian kalau sudah begitu lalu dia menjadi hak hukum karena di pasal 31 diatur. Nah, ini konsekuensinya. Lanjut saja. Nah, belum, bentar, balik mas, bentar. Nah, oleh karena dia menjadi hak hukum yang ada di konstitusi, maka karakter hak pendidikan itu menjadi hak sosial yang negara harus mencukupkan. Nah, ini dulu Pak ya. Jadi menurut saya jangan disalahkan dulu lah berarti Banyuwangi punya keinginan untuk supaya ada pendidikan di sini, gitu ya. Itu karena dia merasa bertanggung jawab atas keinginan mencukupkan hak atas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Itu idenya. Sekali lagi ya. Sekali lagi apa? Idenya. Nah, caranya yang lain. Ya. Oke lanjut. Ini benar. Kalau hak hidup kita itu hak klasik. Jadi kalau Bapak Ibu hak beragama itu ya jangan dipaksa-paksa. Tugas negara dengan hak klasik itu apa? Di sini Pak. Tugas negara memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk dapat menikmati hak tersebut tanpa mendapatkan bantuan dari orang lain. Pemikiran ini pernah saya sampaikan pada waktu saya memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan kasus lumpur Lapindo yang putusannya menang. Pemohon dimenangkan biasanya. Pak An masih beryakin waktu itu. Orang yang punya hak milik di lingkungan Lapindo itu tidak bisa dihilangkan haknya. Negara harus menjamin. Makanya kalau Bapak Ibu punya hak milik itu bisa dibawa mati, diwariskan. Karena itu hak klasik, hak beragama, hak milik itu semua dilindungi oleh negara. Tugas negara Bapak lihat melindungi perlindungan. Tapi kalau hak sosial nanti apa? Mencukupkan. Lanjut Mas. Nah, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pekerjaan itu negara harus mencukupkan. To fulfill. Makanya sekarang ada BPJS. Hak apa sebenarnya itu? Hak kesehatan. Negara yang mengatakan negara demokrasi, negara hukum yang kemudian melayani kesejahteraan itu minimal harus melindungi, mencukupkan 3 hal. 1, hak pendidikan, hak kesehatan dan pekerjaan yang layak. Jadi kalau nganggur harusnya dibayari warganya. Di negara yang sudah maju seperti itu, ya. Jadi ini sosial. Nah, sekarang kita bicara satu hal yang namanya hak atas pendidikan. Sekarang kita bicara apa tugas daerah dalam hak pendidikan? Mencukupkan pendidikan dasar. Ya, pendidikan 9 tahun, ada 12 tahun pelajar. Itu yang harus dari kewajiban ada daerah. Jadi kalau ada Pemda dimanapun, itu yang dipikirkan adalah meringankan beban rakyatnya untuk menjadi peserta didik yang wajar berapa tahun? 12, khusus untuk 12 tanpa dipungut biaya apa-apa. Tapi di konstitusi baru pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu 9 tahun. Jadi dasar itu SD, SMP itu pendidikan dasar. Jadi saya lulus SMP itu lulus pendidikan dasar. Ya. Jadi bukan sekolah dasar, hanya pendidikan dasar. Karena pendidikan itu kan ada 4. Prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, urusannya daerah itu berhubungan dengan urusan pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Sudah sampaikan saya. Ini yang pertama ya. Jadi saya hanya menyampaikan ini dulu policy ini pikiran dasarnya di situ. Jadi urusan daerah itu mencukupkan pendidikan dasar. Nah, pertanyaannya mau dievaluasi. Apakah di Kabupaten Banyuwangi urusan pendidikan dasar sudah sangat tercukupkan? Nah, ini harus dievaluasi. Sampai dari sana Badul Maki, di mana saya dulu sekolah, sampai dengan mana Tamburan lah ya, paling Sumpong lagi di atas gunung gitu ya. Apa sudah cukup nggak? Kalau belum, ya itu yang harus diselesaikan. Karena mandat negaranya ada di sana. Itu kira-kira tugas kita juga melakukan evaluasi.
apakah tugas ini sudah dilaksanakan secara tepat dan proporsional. Itu konstitusi ya, konstitusi di dalam. Oke, lanjut. Nah, kira-kira tidak boleh ada si miskin nggak bisa sekolah di tingkat pendidikan dasar. Ya, jadi si kaya dan si kerempeng dan si gemuk itu harus bisa duduk bersama di sekolah pendidikan dasar. Itu prinsipnya. Ya, coba ini ditelitilah, dilakukan penelitian sebagai penelitian kajian kebijakan yang merespon kebijakan daerah. Kan biayanya nggak apa-apa, biayanya sendiri. Ya. Jangan cari anggaran terus saya. Ya, apa kerja ini apa masalah? Buruan ada di sini. Kan sebar mahasiswanya sampai mana? Kalau ada, lalu ada namanya SOP, standar operasi prosedur. Berapa jarak, berapa lama, ini harus dilakukan sendiri. Jadi ini adalah tugas pemerintah daerah di bidang pendidikan. Baik, lanjut. Nah, yang kedua soal kesehatan. Jadi kesehatannya. Bapak Ibu ada yang di mana? Mbak, sampai sini Mbak. Paling belakang Pak. Di baliknya. Ini menjadi penting karena apa? Ini masa depan ya 20 tahun lagi ini kesehatan, terutama kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak balita. Itu penting. Jadi urusannya Pemda itu di situ. Ini ya. Saya ingin menggalikan ke mitohnya dulu ya, supaya nanti nggak salah. Ya, ini prinsip. Lalu memberi pemberdayaan terkuat perekonomian, ya itu memang pekerjaan. Jadi prinsip dasarnya saya kira ini dulu yang ingin saya jelaskan supaya negara ini pembagian kerjanya menjadi jelas. Itu prinsip dasarnya. Oke, lanjut. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang peraturan Menteri Dinas 20 tahun 2009, apa sih tujuannya? Tentu asas keadilan, justice harus terpenuhi di situ. Nanti lihat ya, asas manfaat useful harus jelas nanti manfaatnya apa. Lalu harus ada ketertiban yang tercapai. Lalu kepastian hukum. Nah, saya nggak ingin berdiri di sini, tapi saya lanjut dulu aja. Lanjut, Mas. Lanjut aja. Ya, kira di sini. Nah, saya melihat bahwa apa yang terjadi di Banyuwangi dengan isu pembukaan program studi itu pintunya ada di sini sebenarnya. Jadi negara melalui menteri itu, ya dari mana menteri juga perencanaannya saya nggak tahu, lalu kemudian menugaskan kepada UNER untuk membuka program studi di sini. Kalau saya baca seperti itu, kalau saya salah atau tidak saya nggak tahu ya nanti, tapi medianya seperti itu. Nah, memang kalau saya bilang itu prakarsanya pasti ada yang memprakarsai begitu. Nah, saya setuju dengan Pak Hendro bahwa regulasi ini dibuat dengan menyederhanakan persoalan, maka semua stakeholder harus terikat. Itu prinsip besar. Ya, jadi penyederhanaan pendidikan itu kira-kira itu Anda lihat di situ sebenarnya untuk dia memperluas kesempatan pendidikan yang bermutu bagi ya. Kalau dengan alasan-alasan ini memang kemudian menteri mempunyai kewenangan untuk menunjuk program studi dalam rangka membuka program studi di mana memang itu dibutuhkan. Tapi bagaimana caranya kita lakukan? Nah, mudah-mudahan pendidikan sendiri sudah dibuka berulang kali. Kita sekarang ada yang putusan belum jadi juga, sudah 3 kali putusan MK, sekarang masih dibuka. Jadi menurut saya kalau kita bicara pendidikan masih betul kita bicarakan ya, terlalu banyak problemnya. Lanjut dulu aja. Nah, kira-kira begini. Jadi kita bicara pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini sebenarnya kewajiban pemerintah pusat. Nah, ini dulu ya, pelan-pelan dulu ya. Jadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi pun nggak punya kewenangan, gitu ya. Ini pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pengendalian, pengawasan, evaluasi semua kemanfaatan program, kegiatan, kebutuhan universitas itu range-nya ada di pemerintah pusat.
gitu, ya. Kita daerah nggak ada itu, ya. Oleh sebab itu, kalau memang ada ide untuk mendirikan program atau permintaan, maka sebenarnya itu diajukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Lalu pemerintah pusat pasti bikin perencanaan dulu. Nah sekarang kita nggak tahu Pak, ini ada dalam perencanaan nggak di kementerian, gitu. Jadi secara teknis ini supaya kita sama-sama tahu, semua kegiatan kelembagaan itu, by design itu harus ada perencanaannya. Ya, contoh, misalnya seperti yang terjadi di Banyuwangi ini, akan ada program studi yang dibuka di Banyuwangi. Ya apa-apa, kewenangan menteri kok. Menteri punya kewenangan, tapi pertanyaannya, ada nggak kajian strategisnya di kementerian tentang kebutuhan pembukaan program studi itu? Itu yang pertama. Karena harus ada renstranya. Lalu renstra ini menjadi rencana kerja kementerian yang kemudian masuk di daftar kegiatan yang ada DPA-nya, daftar program dan anggarannya. Ada enggak? Jadi sekarang ini Bapak, pemerintah itu bikin kegiatan sekecil apapun itu harus ada perencanaannya. Apalagi ini program yang strategis harus ada kajiannya. Memang kajian itu sekarang lama, tahun 2026 baru ada, makanya yang banyak umroh nggak kajian gitu ya. Ya karena terlalu lama tunggu ya. Jadi pertanyaan strategisnya di situ. Jadi ginilah kawan-kawan, kita sama-sama lah sederhana aja soal ini, bukan soal menolak atau tidak, tetapi pertanyaan hukumnya lalu apa ini ada dalam perencanaan kajian Kementerian Pendidikan itu dulu ya. Jadi kalau mau bikin demo itu yang konsepsional ya, harus ngerti. Jadi jangan nolak, nggak nolak lagi menteri mau ya pasti jadi gitu loh. Tapi caranya itu mempertanyakan itu yang strategis gitu loh ya. Jadi demo tapi punya konsep yang jelas. Jadi pertanyaan, ada nggak kajian strategisnya di Kementerian Pendidikan tentang pembukaan ini? Apa hanya karena mimpinya gitu, lalu ini ada yang bermimpi begitu lalu ketemu sama-sama bermimpi lalu mimpinya diwujudkan gitu? Nggak boleh gitu. Itu bahaya, nggak boleh ya Pak. Harus ada kajian strategisnya. Karena ini menyangkut penggunaan anggaran negara. Sama kawan-kawan Anda lihat, kalau mau dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kan harus ngajukan dulu proposal, lalu masuk di Bapeda, DPA, SKPD Bapeda, baru dapat dilaksanakan. Jadi kalau ini tidak ada, nggak bisa Pak. Program kegiatan nongol bisa saja karena mimpi nggak bisa. Ya, itu dasarnya. Jadi saya mohon ini, jadi hal-hal yang seperti ini saya kira menjadi sangat penting. Lanjut. Nah, jadi PP ini memang mengatur di dalam peraturan menteri. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, apa masalahnya sekarang sebenarnya terjadi di Banyuwangi? Sebenarnya ini bukan masalahnya orang Banyuwangi saja, tapi ini masalah nasional. Apakah kebijakan-kebijakan membuka program studi seperti ini bisa begitu saja karena permintaan? Itu pertanyaan pertama. Karena orang minta lalu bisa bikin program studi. Apa iya bisa begitu? Apa enggak ada kajian teknis, kajian strategisnya, kajian perencanaannya harus ada, ya. Lalu siapa yang membuat timbul masalah? Ini akan timbul masalah terus ini, karena nggak pas. Jadi memang ini harus ada usulan, tapi harus dikaji dulu, direncanakan kapan kira-kira. Oh ya, ini ada usulan harus dikaji. Dilihat dulu perguruan tinggi di Banyuwangi ini sudah punya prodi apa saja, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi. Ya, ini sudah ada Pak program studi apa itu kesehatan masyarakat misalnya. Oh sudah ada. Oh menurut TP nggak boleh, kan gitu. Jadi ada program apa? Program kajian malam ini. Itu aja paling kajian malam ini paling ya.
program umroh malam ini. Oh, aslinya. Nah, itu kan kita malam ini, Pak. Ya, itu harus diselesaikan dulu, Pak. Gitu. Jadi, siapa? Itu belum masalahnya karena belum ada kajian yang jelas. Kemudian program ini dieksekusi, gitu. Saya yakin model sendiri nggak punya di restorannya, Madam. Jadi kalau Pak Heru mau mengkaji di sana, saya yakin di model ada. Memang bukan itu, karena menggunakan pasal 4 ini. Menteri dengan kewenangannya menugaskan kedai perguruan tinggi untuk membuka itu, gitu loh. Benar. Gitu. Tapi waktu menugaskan menteri harus punya dasar kajian dulu. Nah itu ya. Oke. Apa dasar hukum yang ini sebagai alat ukur? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalau menteri yang menugaskan lalu boleh mengabaikan isi pasal berapa tadi? Pasal 3. Pasal 3 kan tadi ya yang dianalisis Maher tadi ya. Ya, lebih banyak sekali. Jadi kalau kemudian itunya pasal 4 saya baca ya supaya kita sama-sama clear lah. Ini dia, jangan ada dusta di antara kita ya. Gitu ya. Saya baca ya. Oke. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu. Ini berarti harus ada kajian dulu di sini. Kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, siapa yang melakukan kajian, siapa yang menilai kajian, ini harus ada ya. Ini harus ada ini dulu. Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi tersebut. Jadi saya khawatir yang digunakan itu pasal 4 nanti. Nah, pertanyaannya kalau pasal 4 yang digunakan, apa boleh menyimpang dari pasal sebelumnya? Menurut aturan undang-undang kan nggak boleh. Ya. Semua pasal yang di depan itu mengikat yang di belakang. Jadi meskipun pakai, ini kalau doanya itu doa sapu jagat, pasal 4 ini kan pasal sapu jagat sebenarnya, membenarkan semua tindakan menteri untuk membuka program. Apakah pasal sebelumnya ini boleh disimpangi? Pertanyaannya saya kira di situ yang penting. Ya kita sama-sama fair aja. Lalu boleh begitu saja. Perguruan tingginya tidak terakreditasi, boleh nggak dulu? Tetap harus memenuhi pasal 3 sampai ada nanti. Saya kira kan. Nah, huruf A sampai dengan I itu tetap harus dipenuhi, gitu ya. Meskipun pakai pasal 4. Jadi nanti teman-teman, saya kira saat ini ada yang fakultas hukum. Ini banyak nggak mas fakultas hukumnya? Biasakan membuat analisis hukum yang membaca peraturan, gitu ya. Ini saya kalau urusan fakultas hukum ini sekarang agak mas. Motor peraturan males mahasiswa sekarang. Ya, main foto Facebook, foto BBM rajin. Lo mau alkis semua begini, gitu. Ya, saya kalau mahasiswa saya kalau punya kelas pertama begitu mengajar nanti mudah-mudahnya baca dulu. Bagaimana mas waktu hukum nggak tahu peraturannya kok ngomong? Ya berarti asbun. Banyak mahasiswa fakultas hukum kalau kayak gitu perilakunya. Saya nggak mau mahasiswa saya ya. Ya apalagi masih mahasiswa harus baca. Bagaimana saudara bisa mengargumentasikan, apalagi mengargumentasi soal ini tanpa tahu isi peraturan dan maknanya? Nggak mungkin, ya. Dabrus bahasa kalau sebut itu ya. Orang kalau mau aturan kok berpendapat, nggak boleh, ya. Oke, jadi pertanyaan strategisnya di situ, Pak. Apakah ketika ada perguruan tinggi ditugasi oleh menteri, lalu perguruan tinggi yang ditugasi itu boleh tidak memenuhi pasal A sampai I? Itu aja. Saya beropini di sini tidak harus memenuhi. Contoh saya baca ya. Saya baca yang pertama. Jadi program tinggi penyelenggara program studi di luar domisili harus memperoleh akreditasi A untuk prodi yang sama di domisili perguruan tinggi. Jadi
kalau di UNER prodinya B nggak boleh buka di sini, kira-kira seperti itu, ya. Jadi sama, ya ini prinsip. Jadi kalau kita mau mendiskusikan soal ini, pertanyaan hukum yang paling excellent kita ajukan, apakah ketika perguruan tinggi ini ditunjuk, ditetapkan oleh menteri untuk membuka program studi, maka perguruan tinggi itu boleh dibebaskan untuk tidak memenuhi persyaratan huruf A sampai I. Nah, jelas ya? Nah, saya kira ini tidak ada dusta di antara kita. Jadi bukan untuk menghalangi siapa-siapa, tapi ini hukum, gitu ya. Oke, saya kira gitu, lanjut. Nah, kita sekarang sedikit konsep perizinannya dulu. Oke. Ketika sudah memenuhi syarat, maka harus ada izin. Nah, apakah ini pintunya yang akan dibuka? Kelihatannya tidak. Ini pintunya bukan itu, pintu menunjukkan. Ya, menunjukkan. Kalau saya mendiskusikan, kalau hari ini ditunjuk, bulan ini ditunjuk, maka lembaga perguruan tinggi yang ditunjuk itu harus bikin perencanaan. Jadi hari ini ditunjuk besok dilaksanakan, nggak mungkin itu. UNER sendiri, kalau ini benar UNER, maka UNER harus bikin perencanaan, Pak. Bagaimana melaksanakan itu? Anggarannya dari mana? Kenapa begitu? UNER juga dihabis oleh BPK, Pak. Kalau tiba-tiba ini dari mana Anda mau mengalokasikan anggaran ini? Gitu, Pak. Jadi nggak bagus. Pemda juga misalnya begitu. Pemda ingin fasilitasi, maka iya di Pemda sudah ada perencanaan tentang ini. Di Diknasnya misalnya kalau SKPD-nya Diknas, kita lihat di perencanaan penganggarannya. Kalau tidak, ini program dari mana? Ini Pak tadi malam. Nggak boleh, ya, nggak bisa. Yuk kita sama-sama. Ya, jadi ini pembelajaran kita bersama. Buat Pemda juga pembelajaran. Tidak mudah begitu saja bikin aktivitas yang menggunakan fasilitas negara. Sekarang gini, misalnya ini tanahnya Pemda, ya, lalu harus dihitung taksasi dulu berapa aset yang digunakan, status tanahnya seperti apa, Pak pakai atau HBB. Karena Pak ini ada bangunan, nah, bangunan berdiri ini asetnya siapa? Ayo bisa jawab kan? Ini persoalan. Ini duit negara. Apa mau hibah? Apa ada perencanaan di dalam program kegiatan sebelumnya Bapak akan ada hibah? Itu harus dilihat. Karena kalau hibah berarti pelepasan. Persetujuannya juga menggunakan bukan BPRD. Gitu ya. Mantap ya. Nah, teman-teman harus itu. Jadi kalau mau demo harus pakai konsepnya dulu. Ya. Karena nolak-nolak kok itu. Jaga diskusi. Dijunjungi, ya, mendiskusikannya di situ. Ya ini sangat penting. Menurut saya nggak apa-apa. Ide ini dijalankan nggak apa-apa, tetapi secara hukum perencanaan kegiatan dan penganggaran harus dirumuskan. Nggak begitu saja. Karena ini menyangkut keuangan negara. Jadi saya optimis ini tidak begitu saja bisa dilaksanakan. Level mungkin level biasa, level juragan itu statementnya lebih dulu daripada pekerjaannya. Itu biasa. Jadi yang melaksanakan situ portal-portal biasanya gitu. Ya itu pasti. Karena apa? Secara hukum administrasinya harus betul. Coba, ini coba. Dia harus cocok dasar hukumnya, betul-betul. Ini apa? Undang-undang tentang daerah, kewenangannya apa? Daerah sebatasnya kewenangan apa? Menteri Pendidikan apa kewenangannya? Dasar hukumnya harus pas dulu. Kalau dasar hukumnya tidak pas, wah, ini kewenangan apa yang digunakan? Bisa abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Betul nih. Jadi masalah nanti kalau ada penyalahgunaan kewenangan di audit. Persyaratan, keabsahan material, syarat-syaratnya tadi huruf A sampai I harus dipenuhi, gitu. Masih lama Pak, ya. Tahun depan ini belum tentu bisa masih. Ya. Kalau ikuti aspek administrasi pemerintahan yang benar, gitu. Ya, itu caranya. Ya. Kemudian prosedur. Apakah ini pakai UNER mohon izin ke menteri atau menteri yang akan menunjuk UNER? Ini harus jelas juga, gitu loh. Kasian juga, saya di alma maternya UNER, kalau kita kan
Ada juga yang tiba-tiba ditunjuk, Pak, oleh Menteri harus membuka prodi di Banyuwangi itu. Duit sopo Pak? Kalau anggaran itu Pak gitu. Ini soal duit Pak. Ya, anggaran negara ini nggak gampang. Di audit BPK kena semua nanti Pak. Nggak ada program perencanaannya, tiba-tiba ada pencairan keuangan. Ya. Lalu, ya kalau mau ya ngomong izin itu gampang, bisa dibuat ikan. Kalau soal izin ya, izin ya, tetapi harus dilihat ini izin yang karakternya namanya sakelep perkuningan, izin yang sifatnya ketunggalan. Jadi ini caranya Pak. Yang mau dibentuk, yang mau didirikan harus jelas dulu. Baru izinnya dikeluarkan, itu kebudayaan. Contoh, panjenengan mau bangun rumah IMB, status tanahnya harus bener enggak? Hak melekat SHM atau hak guna bangunan atau hak pakai, bukti formil haknya apa? Kalau belum itu nggak mungkin izin dikeluarkan ya. Gitu ya, itu prinsip ya. Oke lanjut. Ya, saya menengarai pakai ini, lalu saya tanya, ini harus diatur oleh Direktur Jenderal. Sudah ada tak peraturannya Dirjen? Dikti itu. Jangan-jangan sampai gue beda demo peraturan Dirjen gak enak. Ya? Lah sampai itu digeran kok gak jelasin. Ya? Ini gegeran kok gak jelasin. Oh, peraturan Dirjennya lo durungnya. Kalau ada yang mari kita baca bersama. Ya, nanti kalau peraturan Dirjennya ada sebentar lagi ya Mas ya. Loh, enggak apa-apa. Jangan hanya untuk tentang, tapi seluruh pendidikan pilihan di sini mencermati peraturan Dirjen itu. Apakah secara prinsip peraturan perundangan dia memenuhi tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau bertentangan ya kita ajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Ya, lawyernya kan sudah ada diundang. Konsultannya Mas Yono nanti gitu. Kan dia Mas Yono kan bisa saja peraturan Dirjennya itu sengaja dibuat untuk sedikit apa miring-miring titik kira-kira kita saja seperti itu. Jadi sekali lagi kalau pakai itu pasal 4 maka peraturan Dirjennya itu saya butuh tinggal saya beritahu juga saya nggak bisa ngomong ini karena saya juga belum memegang peraturan Dirjennya. Saya coba upload di WA juga belum ada ya. Mungkin ini masih sedang dimimpikan gitu ya, nggak apa-apa lah. Jadi sampai itu gegeran, makanya belum ngene. Unta gegeran ke Pak Bupati kan foto-foto kamu. Peraturannya kok perlu ngono nanya ngono, wes ketemu Pak Bupati ini Pak, orang sih gegeran Pak. Peraturannya kalau sekali gitu ya. Rujuk Pak gitu. Ya kan lebih enak gitu ya. Nah, ini saya khawatir perguruan tinggi yang lain itu tidak mikir yang seperti ini. Tapi saya selalu teman-teman kita tetap berjuang begini masih perlu nggak ngerti kan gitu. Ya, lanjut lah. Oke, saya kira itu tadi itu nomor telepon saya yang selalu sudah dihubungi dan saya kira kapan-kapan kita masuk. Dan menurut saya program ini tidak semudah yang dimimpikan, gitu saja. Karena ada hal-hal yang harus dipenuhi. Kemudian kalau pun benar ditunjuk harus merencanakan di rencana kegiatan dia tahun ini apa yang harus disiapkan dan yang lain, penggunaan dosen dan yang lain, siapa yang mengangkat siapa yang menjadi program manager di sini. Itu bukan barang gampang Pak. Apalagi benar itu BHMN. Dia harus betul-betul merencanakan itu. Dia yang anggaran benar. Kalau enggak dari Dikti. Pertanyaan dia kalau anggaran di Dikti juga ada untuk ini. Ya gitu. Kan nggak boleh. Bukan gawe beres tak bos ini. Kalau duit bos, ini duit rakyat harus jelas. Oke, itu